Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan, sebagai pemateri. Kita akan mencoba untuk manajemen halaman dan membuat halaman di WordPress. Halaman itu berbeda dengan post. Kalau misalkan halaman itu seperti memuat informasi yang standalone, sementara untuk postingan itu entry atau tulisan atau artikel yang diurutkan dengan tanggal. Nah, kalau misalkan halaman biasanya itu memuat informasi. Contoh untuk halaman kontak, halaman hubungi kami, about, dan lain sebagainya itu halaman. Kalau posting itu berupa artikel atau tulisan-tulisan atau info-info terbaru. Untuk manajemen halaman, kita bisa menuju ke sidebar sebelah kiri, lalu kita pilih laman dan klik semua halaman atau tambah baru. Kalau semua halaman, kita menuju ke manajemen halaman. Kalau tambah baru, kita menambah halaman. Yang pertama adalah kita menuju untuk manajemen halaman. Jadi kita klik. Di sini terdapat manajemen seperti halnya kita di postingan, ada seperti ini, tindakan massal, sunting, dan lain sebagainya. Jadi yang ini tidak perlu saya jelaskan, sudah saya jelaskan di tutorial posting maupun tag maupun kategori hampir sama. Fungsi-fungsinya juga hampir sama. Jadi kita akan coba untuk melihat salah satu contoh dari halaman yang di-generate oleh WordPress. Contoh ini adalah laman contoh. Kemudian kita klik tampil. Kita open di new tab. Nah, ini adalah halaman contoh yang di-generate oleh WordPress. Jadi kita bisa melihat, misalkan ini untuk halaman about. Nah, ini kita bisa menuliskan apa saja about tentang kita, informasi apa saja di sini. Kita akan mencoba melihat isi dari laman contoh ini, kemudian kita klik sunting. Nah, di laman contoh ini, seperti yang kita lihat, di sini ada permaling, seperti halnya postingan. Lalu kemudian ini ada isi, konten, dan format-formatnya. Oke, dan ada yang namanya gambar fitur. Nah, gambar fitur ini, seperti halnya posting, dia menampilkan gambar fitur ketika ditampilkan dalam thumbnail gitu. Lalu kemudian di sini ada tidak ada yang namanya kategori maupun tags, tapi di sini ada urutan halaman. Jadi kita bisa mengurutkan halaman sesuai yang kita inginkan. Kalau misalkan 0 ini berarti halaman ini terbaru, jadi yang paling awal. Oke, seperti itu. Oke, kita akan kembali ke semua halaman. Kemudian kita akan membuat halaman baru dengan cara klik tombol ini, contohnya seperti ini, atau di sini ada tambah baru, atau yang di atas ini laman. Nah, coba kita untuk tombol ini saja. Oke, ini adalah tambah laman baru. Kita bisa mengisi judul, seperti halnya post, misalkan judul tentang saya. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita isi, misalkan di sini saya adalah seorang mahasiswa. Misalkan seperti ini, kemudian apalah kontennya. Bisa kalian format sendiri ya nanti. Oke, contoh kita tambahi kutipan seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita sampai segini saja bisa kalian ubah. Lalu kemudian untuk induk di sini halaman itu mempunyai induk seperti halnya di kategori. Kita bisa menempatkan induk dari halaman dan nanti kita bisa tempatkan untuk menu di atas untuk linknya itu. Jadi ini mempermudah pengaturan halaman, tapi untuk sementara kita tidak usah. Lalu kemudian untuk di bawah ini ada gambar fitur seperti halnya di post. Kita klik untuk tab unggah berkas, lalu kita pilih berkas. Di sini misalkan saya akan memilih ini, about me. Seperti ini. Oke, setelah kita pilih, kita akan buat untuk gambar utama. Oke, jadi seperti ini. Kemudian setelah itu permalingnya juga sudah siap. Jadi di alamatnya yaitu tentang saya. Kemudian kita terbitkan.
Nah, setelah laman sudah terbit, kita bisa melihat hasilnya. Kita klik New Tab. Nah, ini adalah tampilan dari halaman tentang saya. Oke, seperti ini. Jadi, alamatnya di tentang saya. Nah, ini bisa kita tempatkan di menu. Jadi, nanti misalkan kita akan buat menu untuk video selanjutnya. Kemudian kita bisa pilih tentang saya, kemudian kontak, atau mungkin hubungi, lalu mungkin tentang karya-karya saya, misalkan seperti itu. Oke, kembali lagi di semua laman untuk manajemen laman. Nah, untuk sunting dan sunting cepat, misalkan seperti ini. Jadi di sini ada penambahan yaitu urutan, kemudian induk, dan juga template. Oke, seperti ini. Jadi ini tergantung dari tema WordPress yang sudah kita install ya, misalkan seperti itu. Oke. Misalnya saya akan membuat untuk laman itu atau halaman itu berada di depan sebagai homepage. Jadi yang tampil di depan di website misalkan, atau yang ketika kita akses website maka muncul adalah halaman itu. Karena untuk default WordPress itu menampilkan halaman itu atau bagian depan itu postingan-postingan terbaru. Nah, kita akan coba untuk menampilkan tentang saya ini di depan. Contoh seperti itu. Kemudian untuk laman contoh ini saya akan coba untuk edit, dan kita akan jadikan itu sebagai laman blog atau halaman blog, di mana ketika kita mengakses halaman itu, yang keluar adalah postingan terbaru. Oke, misalkan ini untuk judulnya akan saya ganti menjadi blog, kemudian untuk permalingnya juga ganti dengan blog. Oke, kemudian untuk kontennya ini akan saya hapus karena kita tidak perlu menampilkan konten untuk blog. Lalu kemudian kita perbarui. Setelah itu kita kembali lagi untuk semua laman. Kita sudah membuat dua halaman yaitu tentang saya dan blog. Oke, jadi yang tentang saya ini akan saya tampilkan di halaman depan website, lalu untuk blog ini untuk menampilkan postingan-postingan terbaru. Untuk membuat hal itu, kita perlu menuju ke pengaturan, lalu klik untuk membaca. Nah, untuk laman depan yang menampilkan ini postingan terbaru Anda atau halaman statis. Nah, secara default WordPress akan memilih postingan terbaru untuk ditampilkan di depan. Nah, kita bisa custom untuk halaman statis yang di depan. Kita akan pilih untuk halaman depan itu tentang saya, menampilkan info tentang saya. Lalu kemudian untuk halaman postingan itu ketika kita memilih blog, dia akan menampilkan postingan-postingan. Oke, kemudian kita simpan perubahan. Oke, setelah sudah tersimpan untuk pengaturannya, maka ketika kita mengakses situs, jadi yang keluar pertama nanti adalah halaman tentang yang sudah kita buat. Jadi tidak menampilkan postingan terbaru, tapi menampilkan tentang saya. Nah, lalu ketika kita mengetikkan untuk mengakses halaman blog, maka dia akan baru menampilkan postingan terbaru dari website. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, jadi seperti ini. Jadi ketika nanti kita bisa tempatkan untuk halaman depan ini tentang saya, kemudian kita buat menu untuk mengakses tulisan terbaru untuk blog. Contoh seperti itu. Oke, itu tadi untuk tutorial membuat halaman baru di WordPress. Kita akan lanjut untuk tutorial membuat menu dan komentar. Oke, sekian dan terima kasih.